Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulul Asmi, NPM 21032010047. Saya dari kelompok 20 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas khusus modul 4B yang saya dapat dengan studi kasus peningkatan performansi proses produksi konveksi dengan software simulasi FlexSim 2019. Studi kasus. CVE merupakan salah satu UMKM konveksi di Indonesia yang telah lama memproduksi serta menerima orderan pakaian baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Rata-rata proses produksi di UMKM ini telah menggunakan mesin dan hanya beberapa bagian saja yang masih menggunakan tenaga manual. Sebagai UMKM, tentunya UMKM ini tak luput dari permasalahan seperti produktivitas yang belum optimal sehingga banyak order yang terkadang tidak dapat ditangani semua yang membuat UMKM tersebut kehilangan peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka akan dirancang model menggunakan metode simulasi. Karena dengan metode simulasi, kita dapat mengevaluasi, menganalisis, dan melakukan peningkatan kinerja sistem untuk mengoptimalisasi sumber daya produksi yang dimiliki, serta memaksimalkan produktivitas perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kinerja dari setiap tahapan proses pada sistem produksi yang dijalankan di CVE. Permasalahan yang terjadi pada UMKM konveksi ini terjadi pada aliran proses yang kurang efisien, sehingga seringkali menyebabkan ketidakseimbangan antara bahan baku yang masuk dengan produk jadi yang dihasilkan, yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Penelitian ini menggunakan software FlexSim 2019 untuk mensimulasikan sistem produksi yang terjadi di CVE. Tujuan. Yang pertama, mengetahui efisiensi dan tingkat produktivitas tertinggi pada CVE. Yang kedua, menganalisa bottleneck saat proses produksi pada CVE. Kemudian mengetahui konsep dasar tools dalam software Flexim. Pengaplikasian software. Ini saya akan menjelaskan pengaplikasian software dengan jurnal yang sudah saya pilih. Ya, yang pertama, saya membuat modelnya. Yang search itu menggunakan fidget research search. Kemudian pemotongan saya menggunakan separator. Bagian badan dan tangan, bagian kerah dan saku, dan gudang sementara saya menggunakan GW. Kemudian untuk pembuatan kerah saku, finishing dan packing, cupit, obras, bordir, penjahitan, saya menggunakan prosesor. Kemudian untuk pemasangan kerah dan saku saya menggunakan kombiner. Kemudian ada tambahan tas eksekutor yaitu operator ini. Kemudian untuk yang terakhir sync satu ini saya menggunakan fixed resource sync. Rantainya saya menggunakan waktu 28.800 detik. Kemudian yang pertama yaitu shorts. Shorts ini interarrival time, kemudian flow itemnya box, eksponensial. Untuk set item on creation-nya itu saya set item kemudian type by percentage. Nah, di sini saya menggunakan persentase 60 sama 40. Kemudian oke. Kemudian untuk bagian pemotongan. Nah, di sini proses time-nya sudah ada pada jurnal, jadi tinggal kita masukkan. Kemudian ini seperti biasa, tidak ada yang diganti. Kemudian untuk bagian badan dan tangan, ini maksimum kontennya 600. Saya ganti menggunakan 600. Kemudian ini first available. Kemudian oke.
Kemudian untuk bagian kerah dan saku, maksimum kontennya saya 400. Kemudian send to portnya first available. Kemudian untuk pembuatan kerah dan saku, proses time-nya ada pada jurnal, tinggal kita masukkan. Kemudian maksimum kontennya saya menggunakan satu. Kemudian oke. Nah, selanjutnya pemasangan kerah dan saku. Ini proses time-nya ada juga di jurnal, tinggal kita masukkan. Kemudian untuk gudang sementara, maksimum kontennya yaitu 1000. Kemudian untuk flow-nya, send to port-nya first available. Untuk penjahitan, proses time-nya sama, diambil dari jurnal. Dan maksimum kontennya satu. Kemudian bordir juga sama, proses time-nya saya ada pada jurnal, saya menggunakan pada jurnal. Kemudian untuk maksimum kontennya saya menggunakan 12. Kemudian untuk obras, maksimum kontennya satu, proses time-nya ada pada jurnal. Dan ini yang membedakan, yaitu ini menggunakan operator. Maka diklik use operatornya. Kemudian untuk cupit, mesin cupit, ini proses time-nya ada pada jurnal. Kemudian maksimum kontennya satu. Kemudian untuk finishing dan packaging, ini maksimum kontennya saya buat 3. Kemudian proses time-nya ada pada jurnal. Tinggal kita masukkan. Dan oke. Untuk sync, tidak perlu diganti apa-apa. Langsung saja. Kemudian ini dihubungkan satu sama lain. Nah, cara menghubungkannya yaitu menggunakan rantai A ini. Connect objects. Objek dari search ke pemotongan nanti dibagi menjadi dua, bagian badan dan tangan. Bagian badan dan tangan, kemudian yang satu lagi bagian kerah dan saku. Untuk bagian badan dan tangan, ini melalui proses penjahitan, bordir, obras, kemudian cupit, kemudian ke gudang sementara. Pada gudang sementara dialirkan ke finishing dan packing, kemudian dising. Nah, untuk bagian kerah dan sakunya melalui proses pembuatan kerah dan saku, pemasangan kerah dan saku, kemudian gudang sementara. Ini caranya tinggal di connect objek kan. Nah, operator ini caranya tidak menggunakan rantai A, melainkan rantai S. Kita bisa hubungkan, tinggal klik operator, kemudian pilih tujuannya, kemudian klik operator lagi, pilih mesin obras. Karena mesin operasinya menggunakan operator. Selanjutnya, kita akan membuat tabelnya, yakni dipencet dashboard. Nah, akan muncul seperti ini. Cara membuat tabelnya, kita tinggal klik pada ini. Ini yang saya ambil yaitu efek WIP dan stat bar. Efek WIP dari WIP templates, ini ada efek WIP. Kemudian untuk stat bar itu pada state template. Ini ada stat bar. Kemudian ditaruh pada sini. Kemudian optionnya kita pilih objek, select objek. Nah, objek yang dipilih yaitu source, separator, queues, prosesor, combiner, dan sinks. Kemudian kita tinggal select. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian untuk state bar-nya di sini sama objeknya kita klik plus select objek. Nah, objeknya sama seperti tadi yang dipilih source, separator, queues, kemudian prosesor, combiner, dan sync. Kemudian tinggal di select. Nah, untuk ininya state-nya kita hanya memerlukan idle processing dan blocked. Yang lainnya visible-nya ini di off-kan dulu seperti ini. Ada 15 dan nanti yang
disisakan tinggal ini, tiga ini aja. Kemudian untuk visible-nya yang lain dimatikan dan untuk ketiga ini dihidupkan seperti ini. Kemudian kita tinggal apply dan oke. Untuk mensimulasikannya itu kita tinggal pencet run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan pada hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan pengaplikasian softwarenya, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang didapat. Dari tabel average WIP, berdasarkan hasil yang diperoleh dari dashboard average WIP, dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk sebanyak 0, pada kain bagian badan dan tangan sebanyak 463, kain bagian kerah dan saku sebanyak 25, mesin pemotongan, mesin pembuatan kerah dan saku, mesin penjahitan, obras, cupit, dan mesin pemasangan kerah dan saku sebanyak satu. Pada gudang sementara sebanyak 376, pada mesin bordir sebanyak 5, pada mesin finishing dan packing sebanyak 3, dan pada sink sebanyak satu. Kemudian untuk state bar-nya, berdasarkan gambar yang dapat kita ketahui pada pengaplikasian software tadi, diketahui persentase idle, processing, dan blocked pada setiap fixed resource. Sumber produk memiliki persentase block sebesar 100%, mesin pemotongan memiliki persentase idle sebesar 50,23%, dan persentase processing sebesar 9,05%. Mesin pembuatan kerah dan saku memiliki persentase idle sebesar 30% dan persentase processing sebesar 70%. Mesin penjahitan memiliki persentase idle sebesar 0,15% dan persentase processing sebesar 99,85%. Mesin bordir memiliki persentase idle sebesar 0,77% dan persentase processing sebesar 99,23%. Mesin obras memiliki persentase idle sebesar 84,95% dan persentase processing sebesar 15,05%. Mesin cupit memiliki persentase idle sebesar 70,48% dan persentase processing sebesar 29,52%. Mesin finishing dan packing memiliki persentase idle sebesar 55,21% dan persentase processing sebesar 44,79%. Serta mesin pemasangan kerah dan saku baju memiliki persentase idle sebesar 29,68% dan persentase processing sebesar 70,32%. Yaitu kesimpulan. Yang pertama, dari pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan software Flexim, diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada bagian badan dan tangan, yaitu sebanyak 463, dan diketahui pula bahwa mesin penjahitan mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,15% dan persentase processing sebesar 99,85%. Yang kedua, adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime atau waktu menganggur yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu, masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada mesin obras. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses mesin obras dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Yang ketiga, Flexi menyediakan import background berupa gambar CAD atau Computer Aided Design dan mampu membaca file dengan ekstensi DWG atau DXF maupun blueprint layout dalam format image file dengan ekstensi PNG, JPG, dan BMP.
Model dalam Flexim terdiri dari fixed resource untuk memodelkan objek-objek tetap fixed dalam layout pabrik konveksi CVE yang berperan dalam produksi seperti mesin porter, mesin jahit, cupit, obras, dan sebagainya. Touch eksekutor untuk memodelkan dan objek yang berinteraksi dengan mesin-mesin seperti operator di dalam layout produksi. Flexim menyediakan dashboard untuk memonitor simulasi secara real-time sehingga informasi yang didapatkan lebih spesifik dan akurat dalam satuan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.